Balik lagi bareng gua di SDB ARTAI. Kali ini, gua mau ceritain lo tentang satu proyek besar yang sempat jadi omongan warga sekitar. Bukan karena horornya, tapi karena ambisinya. Tahun 2007, di pinggiran kota Tangerang, Banten, ada sebuah lahan kosong, bekas persawahan yang rencananya mau dijadiin kawasan industri. Proyeknya gede banget, bro. Pabrik tekstil yang katanya bakal buka lapangan kerja buat ribuan orang. Lokasi proyek itu di tengah-tengah area yang masih sepi. Kanan kiri masih kebun pisang, pohon bambu, dan di belakangnya ada area rawa yang udah lama nggak keurus. Jalannya aja masih makadam. Tiap kali hujan berubah jadi kubangan lumpur. Tapi pemilik proyek yakin kalau pabrik ini jadi, kawasan itu bakal berkembang pesat. Nah, disinilah muncul sosok Bang Roni. Roni tuh mandor bangunan. Kerjaannya udah malang melintang dari proyek gedung bertingkat sampai perumahan. Kalau orang lain sibuk angkat batu bata, bawa semen, atau nyangkul, Roni mah tugasnya ngawasin aja. Ngecek kerjaan anak buah, pastiin material datang tepat waktu, dan ngatur ritme kerja biar target selesai sesuai jadwal. Bang Roni dikenal sebagai mandor santai, tapi tegas. Nggak suka marah-marah, tapi kalau ada kuli yang kerjanya males-malesan, bisa kena semprot juga. Dia udah kenyang sama proyek-proyek di berbagai tempat. Jadi buat dia, proyek pabrik tekstil ini ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Tiap pagi, Roni datang ke lokasi, bawa map lusuh yang isinya denah proyek. Jalan kaki keliling site sambil ngecek kerjaan para kuli. Rutinitasnya gitu-gitu aja. Tapi ada satu hal yang sebenarnya bikin Roni rada heran. Proyek sebesar ini, lokasi segede ini, tapi kok kayaknya berasa kosong ya? Nggak banyak suara bising khas proyek. Nggak banyak lalu lalang truk material. Udara di situ tuh aneh aja. Panas tapi pengap. Kayak ada yang nahan. Tapi buat Roni, selama kerjaan kelar, dia nggak mau pusing mikirin yang aneh-aneh. Namanya juga kerja, yang penting dapat gaji, urusan lain mah lewat. Cuma ya bro, kadang sesuatu yang dianggap biasa aja justru nyimpen cerita yang nggak semua orang siap buat ngedengerin. Hari-hari pertama proyek masih berjalan normal. Ya walau lokasi rada terpencil dan panasnya tuh kayak oven, tapi Bang Roni dan timnya tetap ngejalanin tugas seperti biasa. Pasokan batu bata, pasir, semen, semua datang sesuai jadwal. Kuli-kuli udah mulai terbiasa sama ritme kerja di tempat itu. Walau sering ngeluh soal suasana yang katanya suka bikin merinding sendiri. Tapi mulai masuk minggu kedua, keanehan-keanehan kecil itu mulai muncul. Awalnya Roni nggak ambil pusing, tapi makin lama, makin sering kejadian yang bikin dia harus garuk-garuk kepala. Misal nih, dinding bata yang baru aja diplester rapih, udah dicek, udah kering. Paginya ambrol sendiri. Bukan cuma 1-2 spot, tapi nyaris setengah tembok roboh tanpa sebab. Kayak ada yang iseng dorong dari belakang. Truk molen pembawa adukan semen juga mulai sering ngadat. Baru narik setengah jalan, tiba-tiba mesinnya mogok. Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Alat berat lain, kayak ekskavator, juga sama. Sering mogok di posisi yang aneh. Kadang berhenti pas di atas timbunan pasir. Kadang malah ngunci di dekat area rawa belakang. Awalnya Roni mikir, ini pasti karena alat udah tua atau supirnya yang bego. Tapi makin sering kejadian itu berulang, Roni mulai mikir, apa iya ini cuma faktor teknis? Yang bikin makin galau, bos proyek udah mulai ngirim ultimatum. Proyek harus kelar sebelum akhir bulan ketiga. Kalau enggak, Roni yang bakal kena semprot. Pressure makin berat, tapi kondisi di lapangan makin absurd. Dan kejadian paling bikin deg-degan terjadi malam itu. Karena dikejar target, beberapa kuli diminta lembur, termasuk tukang las alias welder yang lagi ngerjain rangka baja di atas scaffolding. Malam itu situasinya emang sepi, cuma ada beberapa kuli plus Roni yang ngawasin.
Baru juga mau balik ke pos, Roni dengar suara ribut dari arah scaffolding. Bang, tolong bang. Roni nengok, dan dia lihat salah satu welder udah tergantung setengah badan keluar scaffolding. Sabuk pengamannya putus bro, padahal itu sabuk baru, masih kaku. Si welder panik, kakinya udah gak napak, tangannya pegangan seadanya. Refleks, Roni lari nyamperin dan berhasil megangin tangan si welder sebelum dia jatuh. Dengan tenaga sisa, Roni narik badannya balik ke atas. Napas mereka berdua ngos-ngosan. Malam itu, Roni cuma bisa duduk di bawah scaffolding, nyundut rokok sambil mikir, ini ada apa sih sebenarnya di proyek ini? Tapi ya, semua pertanyaan itu cuma mengendap di pikirannya. Belum ada jawaban. Setelah insiden hampir jatuhnya si welder, Bang Roni makin waspada. Setiap malam, dia ngecek ulang semua alat, sabuk pengaman, rangka scaffolding, bahkan ngitung ulang material. Takut ada yang kurang atau salah pasang. Tapi hasilnya, nihil. Semua alat dalam kondisi aman. Tapi, kejadian aneh nggak berhenti. Seminggu setelahnya, proyek benar-benar kayak dihambat oleh sesuatu. Cuaca panas tiba-tiba berubah jadi mendung pekat tanpa hujan, bikin suasana makin berat. Setiap malam, para kuli pada ngeluh. Katanya sering dengar suara orang nangis dari arah tanah kosong di pojok proyek. Padahal itu area kosong, gak ada siapa-siapa. Yang paling ngeselin, material seperti semen, batu bata, itu sering hilang dari gudang. Gak ada yang lihat maling, gak ada tanda-tanda bobol. Tapi stok selalu berkurang. Bos udah mulai naik darah. Roni makin pusing. Sampai akhirnya, malam Jumat itu kejadian yang bikin Roni sadar ini bukan sekadar kesialan teknis. Malam itu, pas para kuli lagi ngangkut besi hollow, tiba-tiba forklift yang lagi parkir di pojokan nyala sendiri. Mesin hidup, lampu sorot nyala terang, dan lebih gilanya, forklift itu maju pelan-pelan langsung nabrak tumpukan besi hollow, hampir aja nyelakain dua kuli yang lagi duduk istirahat. Untungnya mereka sempat lompat. Tapi tetap aja, pemandangan itu bikin semua orang diem kaku. Forklift itu nggak ada supirnya bro. Bahkan, kunci kontaknya masih di meja pos jaga. Setelah kejadian itu, salah satu kuli tua, Mang Sardi, mendekat ke Roni. Bang, maaf nih, saya udah tua. Udah sering kerja di proyek-proyek beginian. Kayaknya ini proyek emang minta syarat bang. Ini lokasi dari dulu angker. Dan kalau nggak dikasih upeti, nggak bakal beres bang. Roni cuma bisa diam, antara percaya dan gak percaya. Tapi dalam hatinya, dia mulai yakin ada yang gak beres secara mistis di proyek ini. Mang Sardi cerita, dulu di lahan itu ada sebuah pohon besar, tempat orang-orang suka buang hajat, dan juga sering dijadiin tempat minta pesugihan. Pas proyek ini mulai, pohon itu ditebang dan tanahnya diratakan. Tapi gak ada yang minta izin secara adat, gak ada sesajen, gak ada upacara. Sekarang, makhluk-makhluk penunggu situ ngamuk. Roni mulai paham kenapa dari awal proyek ini kayak dihalangi. Dia juga mulai kebayang siapa yang bisa dia cari buat nyelesain masalah ini. Roni mutusin buat nyari orang pintar buat ngobrol sama penunggu lahan. Tapi, ternyata bos besar proyek ini punya rencana lain. Roni dipaksa diem dan lanjut kerja seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi apa iya, makhluk yang minta tumbal itu bakal diem aja? Hari demi hari, di proyek itu makin kerasa berat bro. Bukan cuma soal kerjaan, tapi juga hawa mistis yang makin gak bisa dihindarin. Roni tiap malam gelisah, ngerokok sendirian di pos jaga sambil mikir gimana caranya nyelesain masalah ini. Tapi bos besar tetap ngegas. Pokoknya gedung ini harus selesai tepat waktu. Masalah beginian, jangan diurusin, fokus kerja aja. Sampai akhirnya, tumbal pertama jatuh. Hari itu, proyek lagi ngejar target ngecor lantai 3, semua orang sibuk. Suasana bising suara mesin molen dan tukang-tukang teriak kasih aba-aba. Tapi dari kejauhan, Roni lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Di atas tiang scaffolding paling ujung, ada sosok cewek pakai kebaya putih, rambut panjang nutupin muka, berdiri diam sambil ngeliatin ke arah para kuli. Roni ngejilat bibir, ngegosok-gosok tengkuknya. Ah elah, jangan halu Ron, jangan halu. Tapi matanya nggak bisa bohong. Sosok itu ada dan makin jelas terlihat. Gak lama kemudian, kejadian ngeri itu terjadi. Salah satu kuli bagian pengaduk semen, namanya Wahid, mendadak jatuh dari lantai 3. Jatuhnya gak biasa kayak ada yang dorong dari belakang. Padahal Wahid dikenal kuli paling hati-hati.
Dia jatuh pas posisi lagi ngangkat ember semen. Kepalanya pecah menghantam tumpukan besi hollow. Darah langsung nyembur kemana-mana. Proyek langsung kaos, bro. Orang-orang pada teriak, panik. Ada yang nangis, ada yang langsung angkat kaki kabur ninggalin lokasi. Roni shock, bro. Lututnya lemas, kepalanya pusing. Dia tahu ini udah bukan kecelakaan biasa. Mang Sardi langsung narik Roni ke pojokan. Udah bang, ini udah kejauhan. Tumbalnya udah diambil. Kalau nggak diurusin, bakal ada lagi bang. Ini proyek dipaksa jalan terus ya bakal ngambil nyawa lagi. Roni antara marah dan takut. Tapi dia paham, sekarang bukan waktunya diam. Malam itu juga, Roni nekat datangin rumah Kiwirya, dukun tua yang terkenal bisa ngomong sama penunggu lahan. Malam itu suasana proyek bener-bener mencekam, bro. Roni barang Kiwirya udah siap di tengah area bangunan. Dupa udah disiapin, kendi air doa udah ditaruh di pojokan, dan beberapa kuli berani nyempil di belakang, walau udah gemeteran. Kiwirya mulai wiridan, suaranya berat, udara sekitar berubah jadi dingin banget, kayak masuk kulkas. Baru beberapa menit dari arah pilar lantai 2, muncul sosok perempuan bergaun putih. Mukanya pucet, rambutnya panjang acak-acakan nutupin wajah, dan dia nangis. Nangisnya pelan, tapi bikin merinding sampai ke sumsem tulang. Roni melotot, dia gemeter, tapi Kiwirya cuma kasih kode. Diam, jangan macam-macam. Sosok itu nangis sambil tunjuk ke arah bawah, lalu perlahan tubuhnya memudar dan hilang di udara. Roni mau ngomong, tapi belum sempet. Kiwirya tiba-tiba terdiam, matanya mandang ke atas. Perlahan, Roni ikut noleh ke atas. Dan di sanalah sebuah sosok hitam legam, tinggi besar, berjongkok, matanya merah menyala, kuku-kuku panjang mencengkram lantai beton, sedang menatap lurus ke arah mereka. Sosok itu segede kren, bro. Bahkan waktu jongkok aja, kepala si makhluk ini udah sejajar dengan lantai 2 bangunan. Roni bener-bener kaku, jantungnya hampir copot. Kiwirya mulai goyah. Sosok itu mulai berbicara, tapi bukan pakai suara. Suaranya kayak langsung masuk ke kepala mereka. 10 nyawa, 10 tumbal. Roni langsung murka, dia ngegertak. Gak ada nyawa manusia yang dikorbanin lagi. Jangan main darah lagi. Tapi Kiwirya mulai limbung, tubuhnya gemeter. Dari mulutnya keluar darah segar. Kiwirya dipaksa bertekuk lutut, badannya kayak diperes sama kekuatan gaib si makhluk itu. Roni panik, dia coba narik Kiwirya, tapi yang ada tangannya kayak nembus dinding tak kasat mata. Sosok itu ketawa cekikikan, puas lihat mereka berdua kewalahan. Tiba-tiba sosok itu hilang. Angin kencang berhenti. Tapi Kiwirya udah nyaris pingsan, muntah darah, wajahnya pucat kayak kain kafan. Malam itu Roni sadar, ini bukan urusan gampang. Jalan damai udah ditutup. Sosok itu minta tumbal 10 nyawa, dan dia gak peduli siapapun yang jadi korban. Tapi Roni gak akan biarin itu terjadi. Setelah malam mencekam itu, proyek udah kayak kuburan hidup. Semua pekerja pada kabur, tinggal sisa-sisa orang terpaksa yang masih bertahan karena butuh uang. Roni tiap hari makin tertekan, apalagi ngelihat kondisi Kiwirya yang belum pulih, muntah darah, lemas, udah kayak orang sekarat. Di sisi lain, developer proyek yang dari awal ngasih kerjaan ke Roni, sebut aja namanya Pak Edwin, mulai tunjukin belang aslinya. Roni dipanggil ke kantor, dimintain tanda tangan buat pengamanan proyek. Tapi Roni curiga, apalagi pas Edwin ngomong pakai istilah samar. Ron, kalau lo nggak mau proyek ini mangkrak, ada cara. Gue udah punya orang buat ngerapiin ini urusan tumbal. Lo tinggal AC aja. Roni langsung meledak. Gila lo pak, ini nyawa manusia, bukan batu bata. Pak Edwin ketawa, santai banget. Ternyata proyek ini dari awal memang udah diisi sejak pengurukan lahan. Udah banyak dukun, paranormal, sampai praktisi hitam yang dilibatin buat melapangkan jalan. Tumbal sebelumnya udah ada, tapi belum cukup. Dan sekarang mereka butuh tambahan. Roni keluar dari kantor dengan emosi meledak-ledak. Dia tahu, kalau diam aja, lambat laun bakal ada yang dikorbanin lagi. Dia balik ke Kiwirya, minta bantuan terakhir. Kiwirya setuju, walau dengan kondisi setengah sekarat, dia siap coba sekali lagi. Malam terakhir, perlawanan dimulai. Roni,
Kiwirya dan sisa 3 orang pekerja yang setia ngelakuin ritual pembersihan tanah secara paksa. Mereka keliling proyek sambil baca doa, siram air doa ke setiap sudut pondasi. Tiba-tiba suasana berubah, tanah bergetar pelan, dan dari arah pilar utama sosok itu muncul lagi. Bukan sendiri, tapi bareng sekumpulan setan, jin, iblis hadir semua. Sosok itu melayang ke arah Roni dengan suara yang bikin darah mendidih. Manusia bodoh, aku sudah diberi hak atas tempat ini. Kalian melawan arwah yang lebih tua dari nenek moyangmu sendiri. Tapi malam itu Roni udah siap mati. Dia lawan rasa takutnya. Dia injak tanah sambil teriak, "Kalau lo mau tumbar, gua serahkan yang lo mau." Sambil melemparkan berkas berisi 10 foto. Yang ternyata foto-foto karyawan developer, termasuk Pak Edwin. Kiwirya jatuh pingsan, tapi Roni dan sisa 3 orang pekerja tetap lanjutin ritualnya. Dan disitulah kilatan cahaya muncul dari kendi air doa Kiwirya. Sosok-sosok hitam itu satu persatu berteriak, melolong, terbakar oleh cahaya itu. Sosok tinggi besar itu melengking marah, tapi tubuhnya ikut memudar, menghilang dalam jeritan yang memekakkan telinga. Semua berhenti, sunyi. Proyek itu akhirnya bersih. Keesokannya terdengar berita kematian berantai. Pak Edwin dan 9 orang developer tewas mengenaskan satu persatu. Dan setelah kejadian itu, Roni dan timnya bisa selesaikan proyeknya tanpa ada hambatan apapun. Proyek pun selesai dengan banyak memakan korban. Begitulah bro, kadang yang kita lihat megah, tinggi menjulang, gedung pencakar langit, sebenarnya dibangun di atas darah dan air mata. Cerita kayak gini tuh nggak cuma urban legend doang. Di dunia nyata emang banyak banget yang kejadian. Roni itu contoh orang yang nggak mau jual diri ke kegelapan. Dia lebih pilih ngelawan, walau resikonya nyawa. Dan ya, yang namanya proyek gede-gedean, pasti ada aja yang main belakang. Bukan cuma mafia proyek, tapi juga mafia gaib yang mintanya tumbal, dan tumbal. Dari cerita ini gue cuma mau bilang, jangan pernah kita ngeremehin tanah yang kita injak. Di balik bata dan semen ada sejarah. Ada arwah yang mungkin udah tidur ratusan tahun lamanya. Kalau kita usik, ya siap-siap kena karmanya. Dan buat lo semua yang kerja di lapangan, ingat, jangan pernah nekat ngerjain proyek kalau hati lo sendiri nggak kuat buat nyebut nama Tuhan. Duit itu penting, tapi nyawa lo lebih berharga. Cerita belum selesai bro, karena dunia ini masih penuh misteri yang belum kita tahu. Sampai ketemu di cerita berikutnya, pastinya bareng gua di SDB Art AI.